dengan anggota Anifan Cahyati NIM 40014190009, Rizka Aulia Pratiwi NIM 40014190113, Rifa Sumalia NIM 40014190017, Anwar Khairika NIM 40014190019, Irma Ristinisih NIM 40014190020, Dina Dewi Fortuna NIM 40014190035, Mufahrian Syah NIM 40014190066, dan Reka NIM 11911020301. Next. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan alam. Atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam meliputi asal mula semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda, maupun peristiwa yang terjadi. Akal manusia selalu berkembang, dan informasi yang diperoleh selalu disimpan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Penambahan informasi baru menyebabkan pengetahuan terus berkembang, kemudian pengetahuan itu disusun, diklasifikasikan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu ini terus berkembang, jalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya seperti alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizka. Nah, ilmu pengetahuan pada mulanya ini sampai abad pertengahan, yaitu abad 15 sampai 16. Pengembangan tersebut sedikit lebih pesat, terutama setelah Kopernikus yang kemudian diperkuat oleh berdasarkan penemuannya mengubah konsep geosentris menjadi helios dan agama pada saat ini. Perkembangan IPA terjadi setelah diterapkan konsep fisika kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20. Konsep modern ini mempengaruhi konsep IPA keseluruhan sehingga dalam beberapa hal perlu dilakukan revisi dan penyesuaian konsepsi ilmu pengetahuan ke arah pemikiran modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Selanjutnya, perkembangan IPA klasik dan modern. Penggolongan IPA menjadi klasik dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. IPA klasik itu telaahannya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersifat mikroskopik. Contohnya, kecepatan mobil dan regenerasi secara cangkok. Kemudian IPA modern telaahannya bersifat mikroskopik, analisis tinggi, dan abstraksi dalam. Contohnya, kecepatan pesawat luar angkasa dan regenerasi dengan kultur jaringan. Selanjutnya, konsep klasik dan modern lebih mengacu pada konsepsi cara berpikir, memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam, bukan pada waktu penemuannya. Biasanya, konsep klasik ini lebih mementingkan eksperimen daripada teori. Sedangkan yang lebih menekankan kepada teori baru eksperimen. Kemudian untuk perkembangan yang makin cepat menyebabkan IPA diklasifikasikan menjadi berbagai disiplin ilmu, subdisiplin ilmu, spesialisasi. Tapi muncul juga ilmu multidisiplin karena munculnya fenomena baru yang tidak mungkin ditelaah hanya dengan satu disiplin ilmu saja.
Seperti kita tahu, IPA sebagai disiplin ilmu dibagi menjadi 3. Yang pertama, social science atau ilmu sosial, kemudian humanistik, kemudian yang ketiga natural science, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Kemudian yang terakhir, pengembangan aplikasi IPA merupakan dasar dari terbentuknya teknologi industri yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pola sosial manusia. Selanjutnya, Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri IPA klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. Yang kedua, mendeskripsikan gejala-gejala alam. Yang ketiga, penekanannya secara kuantitatif, sehingga yang ditujukan kuantitatif. Contohnya, pembuatan gula kelapa merupakan proses fisika bersama-sama dengan kimia yang lebih tinggi tingkatannya. Pembuatan terasi dari ikan asin, rendang, dan telur asin adalah merupakan karya IPA klasik. Selanjutnya, hilang. Halo, Dina tidur. Selanjutnya, yaitu IPA modern adalah proses metode keilmuan yang lebih menekankan teori daripada eksperimen atau praktik. Cirinya, hukum sebab akibat memberikan kepastian mutlak, mendekati kebenaran mutlak dari gejala yang dipermasalahkan. IPA modern memiliki telaah yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Contoh IPA modern yaitu teknologi nuklir merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, transportasi, angkatan bersenjata, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, selanjutnya yaitu diagram periode pengembangan IPA. Pada awal abad ke-15 masih menggunakan pseudoscience atau ilmu.
Nah, ciri-cirinya masih berupa sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah, tetapi tidak berdasar kepada metode ilmiah yang digunakan, dan masih percaya kepada mitos dan atau tahayul, kemudian sering menggunakan logikanya atau pemikirannya masing-masing. Memasuki abad ke-16, yaitu awal perkembangan ilmu IPA sampai sekarang. Masih menggunakan paham ilmu heliosentris yang bersifat liberalisme. Pada abad ini sudah ditemukan alat bantu seperti mikroskop sederhana dan lain-lain. Kemudian memasuki ke abad 19, terjadinya revolusi industri besar-besaran dengan ditemukan penemuan mesin modern seperti mesin uap, kertas, cetak, dan lain-lain. Penemuan alatnya lebih baik atau lebih termodifikasi dan berkembang. Kemudian memasuki abad ke-20, lahirnya konsep IPA modern yang ditandai dengan terbentuknya alat riset canggih yang dapat menelaah mikroskopik sebagai penemuan anomali teori sebelumnya atau membantah dari teori-teori sebelumnya. Kemudian terlahir konsep baru atau modern yang bersifat mikroskopis, analisis tinggi, abstraksi dalam. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reka. Silakan. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berbagai disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan itu terbagi beberapa ilmu, yaitu sains fisik, sains hayati atau biologi, ilmu sosial dan budaya, informatika. Ilmu sains atau fisik yang termasuk dalam ilmu sains fisik yaitu fisika, kimia, astronomi, geologi, meteorologi, geografi, geofisika, heterologi, oseanologi, dan lain-lain. Yang termasuk dalam ilmu sains hayati atau biologi yaitu botani, zoologi, mikrologi, kesehatan, paleontologi, fisiologi, taksonomi. Yang termasuk dalam ilmu sosial dan budaya yaitu bahasa, sosiologi, pendidikan, sejarah, antropologi, etologi, seni dan budaya, psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.